Hai. Di episode kali ini kita akan membahas soal menjadi pribadi yang otentik, menemukan dan menghargai jati diri gitu. Nah, pertanyaannya adalah siapakah saya? Ini pertanyaan yang cuman 2 kata, tapi jawabannya bisa panjang ya. Dan menemukannya itu bisa jadi satu perjalanan yang life changing mungkin ya. Dan mungkin perjalanan kehidupan ya gitu. Nah, kalau kita mau jawab dulu gitu ya, bagaimana sih menjadi pribadi yang otentik? Kita perlu menjawab dulu pertanyaan tadi, siapakah saya? Nah, untuk bisa menjawab dua kata tersebut, siapakah saya itu, kita perlu mundur dulu cukup jauh nih gitu. Tentang kita sebagai manusia ini terbentuk dari apa? As a human, we are energy. Sebagai manusia kita ini adalah energi. Cuman kita adalah energi yang mendiami sebuah fisik ini gitu ya. Saya fisiknya seperti ini, Rusi seperti ini, dan teman seperjalanan fisiknya seperti itu gitu. Nah, fisik ini bisa dibilang tanda kutip kendaraan. Kendaraan si energi tersebut untuk berkarya di kehidupan saat ini gitu ya. Tapi aslinya kita adalah energi itu sendiri, energi yang pengen berkarya. Tapi kan kalau nggak ada kendaraannya jadi melayang-layang. Nggak ada wujud gitu ya. Nggak ada wujud ya, nggak bisa tersentuh gitu ya, nggak ada sensasi ya. Betul. Nah, jadi pada saat kita bertanya siapakah saya, sebetulnya pertanyaan dasarnya adalah saya ini terbentuk dari susunan energi apa? Nah, pada saat kita sudah tahu, oh saya ini di kehidupan sekarang itu terbentuk dari energi A, energi B, energi C, energi ini tujuannya mau ini, misinya mau ini, kekuatannya ini, potensi-potensinya seperti ini, pelajaran-pelajarannya seperti ini, barulah satu rangkaian tersebut itu menjawab tentang siapakah saya. Jadi kalau ditanya, ini variabelnya banyak nih. Sama seperti kalau teman-teman belajar tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu kan mulai dari mulut, ya kan? Ada gigi, bener ya? Ada gigi, air liur, lidah, terus kerongkongan, terus usus gitu ya, sampai anus gitu. Itu adalah sebuah sistem. Nah, itu kan variabelnya banyak ya. Nggak bisa kita cuma bilang, oh sistem pencernaan adalah usus aja. Enggak, variabelnya banyak. Nah, pada saat kita bertanya tentang siapakah saya untuk menjadi pribadi yang otentik, ini juga variabelnya banyak. Mulai dari potensi diri kita, mulai dari pelajaran hidup kita, mulai dari misi kehidupan kita gitu ya. Mulai dari apalagi ya, ada banyak hal lah ya variabel-variabelnya. Nah, tapi teman-teman yang kita mau batasi ya di video kali ini adalah menjadi pribadi otentik itu tentang potensi dan misi energi kita di kehidupan kali ini gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menemukan potensi dan misi energi kita di kehidupan kali ini. Terus terang kami berdua terbantu sekali dengan sebuah tools yang namanya Human Design dan Gene Keys dengan Golden Path-nya, yaitu Individuation and Healing Journey. Nah, kalau pengalaman, kami nggak akan cerita apa itu Human Design atau Gene Key-nya gitu ya, karena teman-teman bisa lihat aja di video-video kami sebelumnya gitu ya. Saya mau tanya aja pengalaman dari Rusi gitu ya. Kalau pengalaman kamu sendiri, bagaimana sih perjalanan kamu menemukan pribadi dirimu yang otentik gitu? Apa yang terjadi dalam kehidupan kamu? Sebetulnya ya pencarian pribadi yang otentik ini dimulai dari, kalau saya pribadi ya, pengalamannya itu dimulai dari rasa-rasa tidak nyaman gitu ya. Kenapa kok kayaknya apa yang saya kerjakan itu bukan saya. Kok saya merasa saya tidak bersinar gitu ya di pekerjaan yang waktu itu saya lakukan. Atau ada yang katanya saya bisa bagus tapi kok saya malah tersiksa gitu ya. Nah, sebetulnya akhirnya dengan sendirinya kita mencari keotentikan diri karena sebetulnya kita mencari ketenangan, kenyamanan, keselarasan
untuk bisa melakukan apa yang kita suka dan kita bisa, Hmm, gitu ya. oke. Kan setiap dari kita pasti ada perasaan ingin melakukan sesuatu dengan nyaman dan merasa kita hebat di situ. Ya, Ada betul. rasa percaya gitu kan, percaya diri. Nah, dari situlah akhirnya dimulai dan kemudian setelah menemukan lewat human design ya terutama, karena kan sebelum kenal human design saya banyak banget pokoknya semua ada tes kepribadian pasti saya cari gitu, saya ikutin gitu ya, dari personality plus yang 4 gitu ya. Terus kemudian ada pernah fingerprint yang ada 9, terus kemudian ada MBTI 16 gitu ya. Tapi dari sekian banyak itu memang banyak memberikan clue Insight ya, banyak iya. memberikan insight, memberikan kepingan-kepingan. Oh, saya ternyata ini, saya ini. Tapi kemudian pada saat saya menemukan human design tuh kayak ketemu mainan yang setnya tuh banyak gitu ya. Terus kayaknya ada set ini dan yang saya explore itu jadi bisa lebih dalam gitu. Lebih personalized juga ya. Iya, lebih spesifik, lebih detail dan lebih banyak gitu kan. Nah, dari human design ini akhirnya pencarian saya tentang yang tadi ya, tentang apa yang bisa saya lakukan dengan nyaman, hebat, bahagia gitu. Itu saya mendapatkan banyak validasi seperti yang Mari bilang tadi. Okay. Validasi, konfirmasi. Kalau di video yang sebelumnya kita mencari apa yang bisa kita lakukan yang mungkin sekarang belum ada namanya. Nah, itu akhirnya saya temukan setelah menggabungkan. Saya tuh punya energi ini gitu ya. Dan kekuatan sekian banyak energi yang ada di saya ini menciptakan satu pekerjaan di mana saya bisa memberikan energi-energi ini gitu. Gitu ya. Jadi mungkin nanti teman-teman akan menemukan satu pekerjaan yang sudah banyak yang melakukan, tapi ketika yang melakukannya dengan kombinasi energi yang berbeda-beda, yang otentik, itu yang membuat kita akan merasa secure pada saat melakukannya. Yes. Oh ya nggak apa-apa, memang banyak, tapi kan warnanya beda-beda. Betul. Dan itu yang membuat kita otentik ya. Betul, keotentikan itu yang membuat kita bisa melakukan sesuatu dengan berbeda. I see. Ada nilai-nilai tambah yang kita punya, orang lain nggak punya, dan sebaliknya. Ada gitu pasti ya, yang orang lain punya dan kita nggak punya, it's okay. Dengan keotentikan itu sebetulnya kita akan merasa cukup dan percaya akhirnya untuk melakukan apa yang kita suka gitu kan. Jadi menjadi otentik itu menariknya kita ketemu kita ini unik dan berbeda, tapi sekaligus kita jadi tahu tempat kita di mana nih, di tengah-tengah crowd gitu ya, masyarakat gitu. Kita jadi ketemu tempat yang memang tempatnya itu sebetulnya cuma bisa diisi oleh kita gitu. Nah, menarik ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen ngobrol lebih lanjut lagi, bagaimana sih human design itu melakukan hal tersebut? Saya ada energi ini, terus dipuzzlekan gitu ya. Digabungkan nanti gitu ya. ketemu kayak, iya. Gini ternyata gitu. Menggabungkan banyak variabel tadi itu gitu ya. Teman-teman bisa cek di link di description gitu ya. Di situ ada tombol WA, bisa ngobrol-ngobrol di sana gitu ya. Kita juga setiap hari Kamis ada webinar Zoom bareng gitu ya, bareng teman seperjalanan. Dan juga teman-teman bisa private konsultasi juga sama Rusi gitu ya, supaya karena sangat personalized, agak sulit kalau misalnya dibicarakan itu dengan ramean orang gitu ya. Lebih enak kalau misalnya ngobrol one by one. Jadi silakan cek aja di description. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Thank you, bye-bye. See you.